Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi dari rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu bicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini berkaitan dengan pergilah ke tempat yang sunyi. Kemunculan Yesus di muka umum dalam Injil hari ini layaknya sebuah rangkaian adegan film. Kisahnya dimulai dari pusat keagamaan di Kapernaum, tempat yang akan menyebarkan berita dengan cepat. Setelah memaklumkan kuasanya di hadapan para ahli Taurat, ia pergi ke rumah Simon dan menyembuhkan ibu mertuanya. Menjelang malam, seluruh penduduk kota berkerumun di situ dan Yesus menyembuhkan penyakit mereka, serta mengusir roh-roh jahat. Di tengah kesibukan itu, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pusat hidup Yesus adalah keheningan bersama Bapa, bukan keributan. Keheningan itu juga yang menentukan seluruh karyanya. Karena itu, ketika para murid mencari Dia, Yesus memutuskan untuk pergi ke tempat lain, supaya di sana pun Ia memberitakan Injil. Para murid pasti merasa heran akan keputusan itu, tetapi sekaligus belajar tentang bagaimana seharusnya melakukan pelayanan. Pelayanan bukan segala-galanya. Pembicaraan dengan Allah dalam keheningan doa lebih menentukan kemana mereka harus melangkah. Hidup sehari-hari kita sering dipenuhi dengan kesibukan dan keributan. Kita tidak bisa diam. Pikiran kita selalu penuh dengan rencana dan target yang bahkan ketika hendak tidur kita belum berhasil menyelesaikannya. Injil hari ini menyampaikan sebuah pertanyaan penting. Apakah tempat yang sunyi itu dalam hidup kita? Di tempat itu Yesus berdoa kepada Bapa yang akan mengarahkan seluruh karyanya di dunia. Di tempat itu pula, kita perlu sejenak menarik diri dari berbagai keributan dan kesibukan pelayanan, supaya kita mampu melihat kembali dan mendengarkan kata-kata Tuhan. Sebaiknya kita pun siap ketika memasuki tempat yang sunyi itu. Sebab mungkin Tuhan akan menunjukkan tempat-tempat lain yang juga membutuhkan kehadiran kita. Kalau dalam keheningan kita masih mendengar suara di dalam hati, tampaknya itulah saat Tuhan berbicara dan menunjukkan jalannya kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus selalu menemukan keheningan relasi dengan Bapa di tengah-tengah karyanya, supaya tidak melelahkan. Kehidupan iman dan pelayanan kita pun mesti ditentukan oleh kedekatan relasi dengan Allah. Semoga kita semakin mendengarkan Tuhan
melalui keheningan lewat suara hati kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur dan bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukanlah kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami di hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh-sungguh dengan rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.